Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Bunshin Boruto akhirnya tiba di bumi, tepatnya di desa Konoha. Setelah sekian lama, akhirnya ia datang untuk membantu Naruto dan Madara, meskipun yang hadir hanyalah sebuah Bunshin saja. Bunshin Boruto berdiri di atas sebuah kekai berbentuk bundar yang mengurung Shibai dan Ishiki. Salah satu Otsutsuki yang menciptakan kekai itu menatap Boruto dan berkata, "Jadi kau ini yang disebut sebagai bintang harapan, yang pernah dibicarakan leluhur Momoshiki. Kau cukup terkenal di antara kami, Uzumaki Boruto. Menurut ramalan, kau akan menjadi dewa Otsutsuki di masa depan. Tapi aku perlu memperingatkanmu, banyak Otsutsuki di luar sana yang buas dan akan mengincarmu. Mereka tahu kekuatanmu akan terus berkembang, terutama dengan Jogan yang kau miliki. Tapi ingatlah, musuh terbesarmu di masa depan bukanlah Otsutsuki, melainkan sahabatmu sendiri." Boruto mengerutkan dahi, lalu menatap Otsutsuki itu dengan tajam. "Kau maksud Kawaki, bukan?" tanyanya dengan nada serius. Otsutsuki itu mengangguk pelan. "Ya. Kawaki adalah lawanmu yang sebenarnya. Semua Otsutsuki, termasuk Shibai, akan mati pada waktunya. Namun, setelah kau mengalahkan mereka dengan Jogan yang berevolusi, hanya kau dan Kawaki yang akan tersisa. Itu juga akan menjadi akhir dari era Shinobi." Kata-kata ini bukan dariku, tapi dari leluhur Momoshiki. Aku pun tidak tahu apakah itu benar, karena aku tidak memiliki kemampuan melihat masa depan. Boruto menatapnya dengan bingung. "Kalau begitu, kenapa Momoshiki tidak pernah mengatakan hal ini padaku? Dan adakah cara lain untuk mengubah masa depan itu?" Otsutsuki itu menjawab dengan tenang. "Hanya ada satu jalan, yaitu memastikan Kawaki mati sekarang. Dengan begitu, kau bisa mengalahkan semua Otsutsuki jahat tanpa ada hambatan di masa depan." Boruto langsung menggeleng keras. "Tidak mungkin aku melakukan itu. Kawaki sudah kuanggap sebagai saudaraku. Aku tidak akan membiarkannya mati, apapun yang terjadi." Otsutsuki itu terkekeh kecil. "Itulah sifatmu yang diwarisi dari Naruto. Leluhur Momoshiki justru membenci sifat naifmu itu. Karena suatu saat, sifat itu bisa menghancurkan segalanya. Percayalah, Kawaki akan berubah menjadi seseorang yang tidak bisa kau kalahkan." Boruto terdiam sejenak, berusaha menenangkan diri. Ia kemudian berkata, "Cukup. Aku tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Masukkan aku ke dalam kekai. Aku ingin bertemu ayahku." Otsutsuki itu menghela napas panjang. "Baiklah, terserah kau. Tapi ingatlah apa yang sudah kukatakan. Jika Kawaki tetap hidup, semua yang kalian perjuangkan bisa runtuh." Kekai itu pun terbuka, dan Bunshin Boruto masuk ke dalamnya. Ia langsung mendekati Naruto dan melihat ayahnya dengan heran. "Ayah, kenapa wujudmu berbeda? Mode apa yang sedang kau gunakan?" Naruto tersenyum tipis. "Ayah hanya menggunakan kekuatan para biju. Tidak usah khawatir. Tapi, tadi aku lihat kau berbicara cukup lama dengan Otsutsuki di atas sana. Apa yang sebenarnya mereka katakan padamu?" Boruto berpaling, berusaha menutupi percakapan sebelumnya. "Tidak ada yang penting, ayah. Hanya omongan kosong. Lupakan saja." Madara yang berada di dekat mereka menutup matanya, lalu menggunakan Rinnegan untuk melihat kembali masa lalu. Dengan kekuatan itu, ia bisa mengetahui apa yang baru saja dibicarakan Boruto dan Otsutsuki. Saat menyadari percakapan tentang Kawaki, Madara hanya tersenyum sinis dalam hati. Boruto memang kuat, tapi terlalu naif. Jika benar takdirnya adalah mengorbankan Kawaki, maka aku sendiri yang akan melakukannya demi menyelamatkan bumi. Bahkan kalau aku harus bertarung dengan Boruto asli sekalipun, aku tidak akan ragu." Naruto sempat memperhatikan Madara yang tertawa kecil sendirian. "Madara, apa yang kau pikirkan? Dari tadi kau seperti berbicara dengan dirimu sendiri." Madara menoleh singkat dan menjawab, "Tidak ada. Aku hanya menyusun strategi. Untuk sekarang, lebih baik kita fokus menghadapi Shibai dan Ishiki." Boruto mengangkat pedang Kusanagi miliknya dan melapisinya dengan petir ungu, Shiden. Melihat itu, Shibai menyeringai. "Walau kau hanya Bunshin, aku tidak akan meremehkanmu, Uzumaki Boruto." Sementara itu, Ishiki menoleh pada Shibai. "Kita jalankan rencana.
Target pertama adalah Orochimaru dan Obito. Kita harus menyingkirkan mereka satu persatu. Keduanya lalu terbang ke arah berbeda, kemudian membentangkan perisai cakra bersama-sama. Perisai itu menghancurkan kekai sebelumnya, hingga salah satu Otsutsuki harus membuat kekai baru yang lebih kuat meski menguras tenaga. Boruto langsung menyerang dengan Shiden, tetapi Ishiki muncul dari bawah dan menghantam perutnya. Boruto cepat membalas dengan memunculkan pasir emas dari tanah, menahan gerakan Ishiki. Lalu ia berputar di udara dan mendorong Shibai menggunakan gravitasi yang ia tarik dari cakra bumi. Teknik baru ini berbeda dari Rasengan Uzuhiko. Jika Uzuhiko hanya memanfaatkan rotasi di sekitar tubuh, Boruto kini menggerakkan seluruh cakra bumi dalam skala luas. Rotasi itu membuat Shibai terjebak dalam tekanan luar biasa. Melihat kekuatan itu, salah satu Otsutsuki di luar hanya bergumam dalam hati. Teknik ini mengagumkan, tapi nasib Boruto terlalu pahit. Sulit untuk tidak merasa kasihan. Shibai akhirnya menyerap cakra bumi yang sama untuk menirukan teknik Boruto. Ia melancarkan serangan balasan, tetapi Madara segera menghalaunya dengan Shurado. Shibai berteriak, "Kau kira hanya kau yang bisa memutar cakra bumi? Aku juga bisa, Boruto yang malang." Namun Madara segera menyerap energi itu dengan rinnegan di telapak tangannya. Naruto tak tinggal diam, ia menyemburkan minyak katak dari mulutnya. Minyak itu membasahi tubuh Shibai dan Ishiki, lalu Madara menyalakan api Katon Goemon. Api bercampur dengan minyak itu, membuat keduanya terbakar hebat. Shibai berdiri dengan tatapan dingin. Ia berkata, "Kalian memang pintar menyusun serangan, tapi semua ini terlalu lama. Aku akan mengakhiri kalian sekarang juga." Dengan cepat, Shibai menepis api Katon yang dilemparkan Naruto dan Madara, lalu melesat mendekat. Dalam sekejap, ia menancapkan besi hitam ke pundak Naruto, lalu melakukan hal yang sama pada Madara, Orochimaru, dan Obito. Gerakannya begitu mudah, seolah mereka tidak memberi perlawanan berarti. Naruto terhuyung, mencoba bertahan. Apa sebenarnya benda ini? Tubuhku tak bisa digerakkan." Madara menatap besi hitam di tubuhnya, lalu mengerutkan dahi. "Kekuatan macam apa ini? Bahkan setelah aku menggunakan kekuatan penuh, aku tetap tidak bisa menahan serangannya." Shibai menatap mereka semua yang sudah terkapar. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Jadi hanya segini kekuatan kalian? Aku kecewa. Kini hanya tersisa kau, Uzumaki Boruto. Walaupun kau hanya bunshin, aku tetap akan menghapus keberadaanmu di sini." Boruto terdiam, matanya melebar melihat ayahnya, Madara, dan yang lain tumbang begitu mudah. Ia bergumam pelan, "Tidak mungkin. Ayah dengan kekuatan Biju, bahkan Madara yang berevolusi dengan kekuatan terlarang, mereka semua tetap kalah begitu saja." Shibai berdiri tegak, tubuhnya tidak menunjukkan luka sedikit pun. Boruto menyadari bahwa tubuh lawan ini benar-benar kebal terhadap serangan apapun. Sementara itu, Ishiki berdiri di samping Shibai. Ia tahu bahwa jika hanya dirinya yang melawan, ia sudah lama kalah oleh Naruto. Namun, Shibai selalu melindunginya karena perannya sangat penting untuk rencana mereka ke depan. Di tempat lain, adegan berpindah ke sebuah dimensi aneh yang dipenuhi bintang-bintang dengan simbol sendigan. Di sana, Kawaki terlihat berjalan sendirian, wajahnya lelah. "Aku, sebenarnya ada di mana? Tempat ini dipenuhi bintang dan bulan sabit aneh. Bahkan portal dimensiku pun tidak berguna," ucap Kawaki sambil terus melangkah. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama ia hanya merasa bingung. Saat rasa frustrasinya memuncak, pola Kokugan di matanya tiba-tiba berubah. Matanya kini bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, sebuah jasad Otsutsuki yang terperangkap di dalam akar pohon besar yang melilit erat. Kawaki berlari mendekat. "Ini, apa? Jasad siapa yang terikat di dalamnya?" katanya sambil menyentuh akar itu. Dengan cepat ia membuka lilitan pohon, dan benar saja, jasad tersebut ternyata kerabat leluhur Momoshiki. Kawaki terkejut. Kalau ini benar kerabat Momoshiki, aku harus segera memberitahu Naruto, Boruto, dan juga Paman Sasuke. Tapi bagaimana caranya keluar dari sini? Kawaki menarik napas panjang. Ia lalu menyimpan jasad itu ke dalam dimensi Daikokuten miliknya. "Untuk sementara, jasad ini harus kusembunyikan di tempat aman," ucapnya pelan. Ia kemudian terus berjalan, berharap ada petunjuk lain. Namun dimensi ini benar-benar terkunci,
hingga tak ada satupun portal yang bisa membawanya keluar. Saat ia menjejak tanah, ia tanpa sengaja menemukan retakan yang tertutup daun kering. "Apa ini?" gumamnya. Ia meniup dedaunan itu dengan futon, lalu menyalakan karmanya. Dari tangannya, keluar ledakan cakra merah yang menghancurkan tanah tersebut. Ternyata di bawahnya ada sebuah lorong gelap. Kawaki menunduk, menatap ke dalam lorong. Sepertinya ada sesuatu di sana. Aku harus memeriksanya. Ia pun melompat masuk. Lorong itu gelap gulita, membuatnya tak bisa melihat apapun. Kawaki lalu mengubah tangannya menjadi cakar merah, menancapkan cakarnya ke dinding, dan menyalakan api di ujung cakar itu. Kini lorong itu diterangi cahaya. "Lebih baik, sekarang aku bisa melihat sekeliling," ucapnya sambil berjalan. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sebuah ukiran besar di dinding. Dari jauh terlihat jelas, itu adalah simbol karma. Ia mendekat, tetapi sebelum sempat mengamatinya, 4 sosok berjubah hitam muncul dari sebuah pintu. Kawaki segera melompat ke balik batu besar untuk bersembunyi. Dari celah kecil, ia mengintip. "Siapa mereka?" "Otsutsuki kah?" batinnya. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat dan menunjuk ke arah simbol-simbol karma. "Kalian dengarkan baik-baik. Karena Tuan Shibai dan Tuan Dewa Otsutsuki sedang berada di bumi, kita harus mendukung mereka. Aku menemukan ada 3 pengguna karma di planet itu. Lihat, ini mereka," ucapnya sambil menunjuk simbol milik Ishiki, Momoshiki, dan satu lagi, Kawaki. Mata Kawaki melebar. Ia bergumam dalam hati. "Itu, simbol karma milikku. Dan juga Boruto serta Code. Tapi di sini ada lebih dari 20 ukiran. Milik siapa sisanya?" Polanya begitu menyeramkan. Salah satu Otsutsuki tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melihat dinding yang penuh dengan cakar terbakar. "Siapa yang membuat ini? Ada orang lain di sini?" Yang lain menjawab, "Bukan aku. Sepertinya ada penyusup. Aku bahkan merasakan jejak cakra Ishiki." Salah satunya menukas, "Itu tidak mungkin. Ishiki tidak bisa datang ke sini. Apa jangan-jangan, ini ulah Kawaki, pengguna karma yang ada dalam ukiran itu?" Mereka pun mulai menyebar mencari. Kawaki segera menekan cakranya hingga tak terdeteksi, lalu menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya sampai seukuran serangga. Dengan tubuh kecil itu, ia terbang dan berhasil menyelinap masuk ke pintu besar yang ditinggalkan terbuka. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Ada jasad Kashin Koji, Sarada, Itachi, Fugaku, Konan, dan Sumire tersimpan rapi di sana. Kawaki berbisik pelan, matanya melebar. "Bagaimana bisa mereka ada di sini? Kenapa jasad mereka tidak ditemukan di tempat lain? Apa ini ulah Amado?" Ia mulai berpikir keras. Kalau jasad mereka disimpan di dimensi ini, berarti Amado punya hubungan dengan bawahan Shibai dan Otsutsuki. Semua ini saling terhubung. Kawaki berlutut di samping jasad-jasad itu, menatap satu persatu wajah mereka. "Bagaimana aku harus menyelamatkan mereka? Apa yang harus kulakukan?" Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Terlihat Ishiki dan Shibai masih terlibat dalam pertarungan sengit bersama Bunshin Boruto, Naruto, Madara, Obito, dan Orochimaru. Dalam pertarungan itu, Ishiki sempat berkata pada Shibai dengan nada serius, "Aku sudah mencoba menghubungi Amado. Namun semua usahaku gagal. Teknologi komunikasi kita telah dihancurkan oleh Rikudo Sanin ketika menyerang markas Kara." Shibai lalu menatap Ishiki dengan tenang dan membalas, "Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah menemukan cara lain. Diam-diam aku berhasil menghubungi Amado, bahkan aku sudah menyuruhnya melakukan sesuatu sesuai dengan rencana yang telah kupikirkan." Ishiki mengerutkan kening, tampak ragu dengan penjelasan itu. Ia berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Bukankah semua jalur komunikasi kita sudah terputus oleh leluhur Momoshiki?" Dengan nada yakin, Shibai menjelaskan lebih panjang, "Aku memang tidak menggunakan jalur komunikasi itu, karena sudah tidak mungkin digunakan lagi. Tapi ada hal lain yang bisa kupakai. Aku mendeteksi bahwa di dalam tubuh Amado terdapat sel tubuhku. Dengan sel itu, aku tetap bisa berhubungan dengannya secara langsung. Jadi meskipun komunikasi biasa terputus,
Aku masih bisa memberikan perintah. Dan Amado sudah mulai menjalankan instruksiku. Ternyata, walaupun Shibai terlihat sibuk bertarung, ia tetap bisa berkomunikasi melalui pikirannya dengan Amado. Hal inilah yang menjelaskan mengapa jasad Kashinkoji dan yang lain muncul di dimensi tempat Kawaki dikurung. Semua itu adalah ulah Amado yang bergerak atas perintah Shibai. Tidak lama berselang, Naruto menatap Bunshin Boruto. Dengan nada pelan namun tegas ia berkata, "Boruto, apakah kau mendengar apa yang mereka bicarakan? Cobalah dekati Shibai dan Ishiki. Sepertinya ada sesuatu penting yang mereka sembunyikan." Mendengar itu, Bunshin Boruto segera melesat untuk mendekat. Namun Shibai langsung menyadarinya. Ia berkata pada Ishiki, "Kita hentikan pembicaraan ini sekarang juga." Si Boruto mulai mendekat ke arah kita. Keduanya lalu menggabungkan serangan. Dari telapak tangan mereka keluar rantai penyerap cakra, yang diarahkan langsung untuk menembus tubuh Bunshin Boruto. Namun tiba-tiba, rantai yang jauh lebih besar muncul dari samping dan melilit rantai milik Shibai serta Ishiki. Rantai itu ternyata milik Madara dan Obito yang telah mereka gabungkan. Pertarungan pun berubah menjadi tarik-menarik rantai antar kekuatan. Kesempatan itu dimanfaatkan Bunshin Boruto. Ia muncul dari belakang dan menebas Ishiki dengan jurus Raiton Jinren. Serangan itu membuat Ishiki terpental dan tubuhnya terhisap masuk ke dalam mulut Gedomazo milik Obito. Namun berbeda dengan Ishiki, Shibai berhasil menghindar. Tubuhnya terlalu sulit disentuh, mirip seperti kemampuan Obito. Ia lalu menendang Bunshin Boruto dengan cepat. Boruto sempat menahan serangan itu dengan Kusanagi. Tubuhnya terhempas, tetapi karena tendangan hanya mengenai pedang, Bunshin itu tidak lenyap. Sementara itu, Madara dan Shibai masih terikat dalam pertarungan rantai. Shibai mengalirkan energi listrik melalui rantainya. Madara tersambar petir dan tubuhnya tertarik hingga melayang ke arah Shibai. Shibai mencoba merobek Rinnegan Madara dengan jari tangannya yang membesar. Namun Madara segera mengeluarkan kekuatan aneh dari Rinnegannya, lalu diarahkan ke lengan Shibai. Akibatnya tangan Shibai terluka cukup parah. Di sisi lain, Ishiki yang sempat terhisap Gedomazo ternyata berhasil lolos. Obito sempat berkata, "Madara, satu target berhasil kita kunci. Sekarang kita harus mengincar Shibai Otsutsuki." Namun Madara dengan hati-hati menanggapi, "Obito, jangan ceroboh. Kau jangan lupa, Ishiki memiliki kemampuan Sukuna Hikona. Apakah kau benar-benar yakin ia sudah masuk ke dalam mulut Gedomazo?" Perkataan Madara ternyata benar. Ishiki mengecilkan tubuhnya dan muncul santai di atas kepala Orochimaru. Dengan cepat ia menancapkan besi Daikokuten dari kepala hingga tembus ke kaki Orochimaru. Tubuh Orochimaru pun tersungkur dengan wajah terkejut. Ishiki berkata dengan sinis, "Kalian mengira aku bisa ditelan begitu saja oleh Gedomazo? Betapa naif kalian." Namun Orochimaru yang terluka segera berubah menjadi ratusan ular, membuat Ishiki bingung mencari tubuh aslinya. Ia memaki, "Dasar Orochimaru licik. Di mana tubuh aslinya sekarang?" Tak lama kemudian, tubuh Ishiki tiba-tiba dipenuhi segel kutukan hitam. Segel itu melumpuhkan sel-sel tubuhnya hingga ia tak bisa bergerak. Ishiki berteriak panik, "Shibai! Tolong aku! Orochimaru sialan, apa yang dia lakukan padaku? Keluarlah kau sekarang juga." Naruto yang melihat kesempatan itu langsung mendesak Ishiki dengan serangan pukulan mode tersembunyi. Dengan penuh tekad, Naruto berharap serangan itu bisa menghanguskan Ishiki hingga benar-benar hancur. Boruto berdiri di tengah reruntuhan, napasnya terengah-engah. Di belakangnya, tubuh Sasuke, Obito, dan Kakashi tergeletak tak sadarkan diri, hasil dari serangan brutal yang dilancarkan oleh sang Otsutsuki tertinggi. Sosok misterius ini memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Shibai Otsutsuki, sesuatu yang sulit dipercaya namun kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi Boruto sendirian. Misteri demi misteri mulai terbongkar, dan semakin lama, Boruto menyadari bahwa dirinya telah terperangkap di masa depan yang penuh dengan kehancuran. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapi sang dewa Otsutsuki yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dengan cepat,
Boruto menciptakan beberapa kage Bunshin untuk membawa Sasuke dan yang lainnya menjauh dari medan pertempuran. Bawa mereka sejauh mungkin. Aku akan menahan makhluk ini di sini. Perintahnya kepada bayangan dirinya yang langsung beraksi, menghilang dalam sekejap. Boruto menatap lurus ke depan, mengamati sosok Otsutsuki tertinggi yang kini berdiri dengan tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama karena sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Dari tanah yang retak, puluhan peti mati bermunculan satu persatu, semakin banyak hingga memenuhi area di sekitar Boruto. Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto tertawa kecil, suaranya terdengar dingin dan menyeramkan. Jadi ini saatnya. Saat di mana ramalanku menjadi kenyataan. Mata birumu akan merenggut segalanya dari dunia ini. Boruto mengerutkan keningnya, menyadari bahwa semua yang dikatakan Momoshiki selama ini mulai terbukti. Namun, ia tidak akan mundur begitu saja. Dengan suara yang penuh tekad, ia berucap, "Baiklah, kalau ini permainan yang kau inginkan, aku akan mengikutinya. Tapi jangan salah sangka. Aku tahu kau hanya ingin membuatku semakin marah." Ia mengaktifkan Jogannya yang telah berevolusi, matanya bersinar terang dalam kegelapan. Ia melepaskan jubahnya, mencengkeram erat pedang Sasuke yang kini menjadi senjatanya. Saat itu, peti-peti mati perlahan terbuka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada satupun mayat di dalam peti tersebut. Sesuatu yang berbeda dari yang dibayangkan Boruto. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari dalam peti-peti itu keluar tangan raksasa yang memanjang, berusaha menangkapnya. "Apa-apaan ini?" Boruto berseru sebelum dengan cepat menebas tangan-tangan monster itu dengan pedangnya. Dia juga menggunakan jutsu air untuk menghanyutkan peti-peti mati tersebut dari hadapannya. Saat peti-peti mati itu menjauh, langit yang tadinya menunjukkan warna senja tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan mencekam yang menyelimuti tempat itu. Boruto mengernyitkan mata saat Jogannya mulai bersinar lebih terang, memungkinkan dirinya melihat meski dalam kegelapan total. "Lagi-lagi kau menggunakan trik ini," katanya dengan nada penuh kemarahan. "Apa kau pikir aku akan takut dengan situasi seperti ini? Aku akan menunjukkan tekadku yang sesungguhnya." Boruto langsung menyerang dengan Rasendan, menghancurkan beberapa peti mati di hadapannya. Tak cukup sampai di situ, ia menambahkan jutsu petir untuk melenyapkan semuanya. Namun, tiba-tiba, dari kegelapan di dalam desa muncul cahaya terang yang melesat ke arah peti-peti mati yang telah dihancurkan. Saat Boruto melihat lebih jelas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari bawah tanah, perlahan muncul orang-orang yang pernah dikenalnya. Wajah-wajah familiar. Wajah-wajah dari masa lalu yang seharusnya sudah tiada. Shikadai, Shikamaru, Kawaki, bahkan ayah dan ibunya. Mereka berdiri di sana, tanpa ekspresi, mata mereka kosong. Namun, yang paling mengerikan adalah semua mata mereka kini memiliki rindegan. Boruto merasa darahnya membeku. "Aku sudah menunggu ini," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku tidak terkejut lagi melihat kalian seperti ini." Tapi, dia menatap ayahnya yang berdiri tanpa ekspresi, sosok yang selama ini menjadi panutannya. "Kau benar-benar menyedihkan. Jadi ini masa depan yang kau tinggalkan padaku? Aku tidak percaya kau harus terbunuh dengan cara seperti ini." Seketika, mayat-mayat itu mulai bergerak, berusaha menyerang Boruto. Dari belakang, tiba-tiba Cloud muncul dengan kecepatan tinggi, menyerang Boruto dengan cakar hitamnya. Boruto terpaksa menghindar, namun tetap terkena cakaran di tangannya, membuat darah segar mengalir dari lukanya. Saat ia mencoba bangkit, Shikamaru menggunakan Kagemane no Jutsu, menahan gerakan Boruto. Dan sebelum Boruto sempat melawan, Kawaki muncul tepat di hadapannya, tangan senjata ninja miliknya siap menebas. Dengan cepat, Boruto melilitkan rantai merah miliknya ke tubuh Kawaki untuk menghentikannya.
Namun dalam sekejap Kawaki mengecilkan tubuhnya dengan Sukuna Hikona dan lolos dari cengkraman Boruto. Saat itu juga, Code kembali muncul, mencakar Boruto dengan cepat. Boruto terpental ke tanah, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ketika Boruto hendak bangkit, tiba-tiba langit di atasnya terasa semakin gelap. Di atas sebuah pohon besar, dua sosok melayang di udara, menatapnya dengan dingin. Otsutsuki Ishiki dan Otsutsuki Kaguya. Boruto terkejut, napasnya tercekat. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka juga di sini. Momoshiki yang berada dalam pikirannya tertawa kecil. Sangat mudah bagi Dewa Otsutsuki untuk melakukan ini. Apa kau benar-benar tidak mengerti, bocah? Boruto mendengus marah. Sialan. Bahkan dia masih duduk santai di sana dan membiarkan semua ini terjadi. Ia menatap reruntuhan patung Hokage, di mana sang Otsutsuki tertinggi masih duduk dengan tenang. Momoshiki berbicara lagi, suaranya kini terdengar lebih serius. Aku sudah bilang, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak akan ada lagi pertarungan setelah ini. Tapi ada sesuatu yang janggal. Boruto menelan ludah. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus kembali ke Paman Sasuke dan yang lainnya. Aku harap mereka sudah sadar dari pingsan mereka. Boruto segera melapisi tubuhnya dengan karma dan menciptakan beberapa Kage Bunshin untuk mengalihkan perhatian musuh. Boruto kabur dari kejaran musuh yang jumlahnya tidak masuk akal. Saat itu sang Otsutsuki tertinggi ingin melihat seberapa jauh tekad Boruto untuk melawan dirinya. Dia menghidupkan orang terdekat Boruto untuk melawan dirinya. Dan bukan hanya sampai di situ saja, dia juga menghidupkan Ishiki dan Kaguya untuk melawan Boruto. Lihat kondisinya sangat terdesak dan tidak memungkinkan untuk menang. Boruto akhirnya menggunakan Taju Kage Bunshin dalam jumlah yang sangat banyak untuk membuat pengalihan agar dia bisa kabur dari mereka semua. Boruto hendak lari ke tempat Sasuke dan yang lainnya, yang sebelumnya berhasil pergi dari tempat itu menggunakan Bunshin Boruto, sebab mereka juga tidak bisa diharapkan, mereka semua tidak sadarkan diri akibat terkena serangan musuh. Saat dalam pelarian, Boruto terus berdiskusi mengenai hal gila tersebut kepada Momoshiki, tapi Momoshiki hanya menegaskan satu hal padanya. Jikalau ini adalah pertempuran akhir, tidak ada pertarungan lagi setelah ini, katanya dengan nada dingin. Boruto yang mendengar itu tidak mau bertanya apapun pada Momoshiki, sebab dia hanya menjawab sesuatu yang tidak berguna. Saat Boruto berlari dengan kecepatan tinggi, dia menoleh ke belakang dan melihat Ishiki dari kejauhan mengeluarkan kubus-kubus raksasa untuk menghalangi Boruto agar dia tidak bisa kabur dari mereka. Melihat kubus-kubus itu jatuh di depannya dan membentuk penghalang besar agar dia tidak bisa maju, Boruto langsung menggunakan Chou Oda Marasengan dan menghancurkan penghalang kubus-kubus itu, hingga dia bisa melewatinya. Namun, secara tiba-tiba Kaguya Otsutsuki muncul di depannya dan langsung hendak menangkap Boruto dengan rambut miliknya yang dapat memanjang. Boruto yang masih kesulitan untuk menghindari semua hal tersebut dalam waktu yang sama, akhirnya terikat oleh rambut Kaguya Otsutsuki dan membuatnya tidak dapat bergerak. Saat itu, Kaguya langsung mengeluarkan jutsu semacam tulang yang tumbuh dari tangannya dan kemudian hendak menusuk Boruto dengan cepat. Alhasil, Boruto terkena tusukan mengerikan itu dari Kaguya. Setelah Kaguya melakukan itu, dia melihat Boruto perlahan berubah menjadi abu layaknya Obito di masa lalu yang terkena serangannya. Tapi ternyata itu hanya Bunshin Boruto. Boruto yang asli muncul dari belakangnya dan langsung menyambitnya dengan jutsu Rasengan Uzuhiko dalam ukuran besar dan mengarahkannya langsung ke tubuh Kaguya. Pusaran angin menjulang ke langit dan membuat daerah sekitar berantakan akibat efek Uzuhiko. Dengan serangan itu, Kaguya akhirnya terpental jatuh, terluka, dan tidak bisa bangkit lagi setelah menerima serangan kejutan dari Boruto. Melihat serangan Boruto berhasil melumpuhkan Kaguya, Momoshiki berkata, "Yang barusan itu cukup mengesankan, bocah benar-benar jutsu yang berbahaya." Boruto yang mendengar ucapan Momoshiki tidak memperdulikannya sama sekali. Dia kemudian langsung merantai Kaguya agar dia tidak bisa bergerak dan beregenerasi. Tapi setelah Boruto berhasil melakukan itu,
Tiba-tiba dari depan dirinya muncul Kawaki dan Code beserta Ishiki secara bersamaan hendak menyerangnya. Mereka muncul dari 3 sisi berlawanan. Boruto yang kaget melihat serangan mendadak itu langsung menggunakan Jogannya untuk menghentikan waktu beberapa detik, dan dia langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk kabur dari mereka. Melihat tindakan Boruto, sang dewa Otsutsuki yang mengendalikan semuanya tiba-tiba tersenyum. Dia hanya duduk santai dari kejauhan dan mengendalikan mereka semua untuk melawan Boruto. Saat Boruto menggunakan jannya, entah mengapa sang dewa Otsutsuki merasa terhibur dengan apa yang dilakukan Boruto. Tapi setelah itu, sang dewa Otsutsuki ingin menguji Boruto lebih jauh lagi. Dia ingin melihat seberapa jauh Boruto bisa menari di depannya. Tak lama setelah Boruto berhasil kabur dari mereka semua, tiba-tiba dari bawah tanah muncul ledakan super dahsyat di dekat Boruto. Melihat hal gila tersebut, Boruto langsung berusaha menyerap ledakan itu dengan Jogan, tapi sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan. Sang dewa Otsutsuki menggunakan kekuatan elemen alam, bukan ninjutsu, maka karma tidak bisa menyerapnya. Boruto yang melihat itu berkata, "Ya aku bahkan tidak bisa bernapas dengan santai kali ini, dia benar-benar membuatku tidak bisa kabur dari pandangannya. Tapi aku pikir, jika aku pergi ke tempat Paman Sasuke dan yang lainnya, itu akan menjadi pilihan yang buruk. Sebab mereka sekarang sudah berada di tempat yang aman. Jika aku ke sana, maka itu buruk buat mereka. Kalau begitu, aku akan menjauh ke tempat lain." Tak lama setelah Boruto mengatakan itu, tiba-tiba dia tidak dapat bergerak. Ternyata sang dewa Otsutsuki memasukkan Boruto ke dalam kekai merah yang membuatnya terkurung di dalamnya. Setelah Boruto tidak bisa kemana-mana lagi, tiba-tiba muncul kembali peti-peti mati di depannya. Dari belakang, Boruto dikepung dan hendak dihantam dengan serangan besar. Melihat itu, Boruto menangkisnya dengan pedang miliknya. Saat itu, dia berkata, "Ya aku sudah menghafal pergerakan musuh, serangan kejutan itu tidak ada gunanya di depanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dengan keras menendang Kawaki hingga terpental jauh ke bawah. Saat melayang di udara, Boruto dengan jelas melihat orang-orang terdekatnya kembali dihidupkan oleh sang dewa Otsutsuki untuk melawannya. Boruto mencari-cari seseorang yang tidak ada di sana. Ternyata di kumpulan mayat-mayat hidup itu tidak ada Sarada dan Mitsuki. Saat itu, Boruto berkata, "Ya aku masih belum bisa menggunakan akalku dengan baik melihat ini. Bahkan ketika aku dipindahkan olehnya ke masa depan, itu sudah membuatku merasa aneh. Dan lagi, aku sudah mengetahui siapa-siapa saja yang akhirnya mati di masa depan akibat pohon dewa telah tumbuh di dalam desa." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Ya aku juga memikirkan hal yang sama denganmu, bocah. Mungkin itu kedengaran masuk akal, tapi jika ada orang yang masih hidup di masa ini dan berhasil kabur dari serangan pohon dewa, maka kita akan menemukan sesuatu informasi yang bagus di sana." Setelah Momoshiki mengatakan itu, tiba-tiba semua mayat hidup itu bergerak bersamaan menyerang Boruto. Boruto melihat itu, dia meneteskan air mata dan berkata, maafkan aku, tapi aku harus melakukan hal yang seharusnya aku lakukan." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia kembali mengambil pedang dari saku di jubahnya dan langsung menyerang mereka semua. Dengan air mata di wajahnya, Boruto harus berat hati melukai mereka semua, tapi hal itu harus dilakukan. Jika tidak, maka dialah yang akan dibunuh. Boruto kemudian menggunakan Jutsu Futon, Refuso dalam ukuran besar dan membuat mereka terpental semuanya. Setelah melihat mereka terjatuh akibat itu, Boruto menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu dan membuat masing-masing Bunshin tersebut mengeluarkan Oda Marasengan untuk melenyapkan mereka semua yang ada di sana. Saat itu, Boruto berkata, maafkan aku, semuanya aku harus membuat kalian menerima rasa sakit yang besar setelah ini. Tapi aku berjanji, aku akan membawa kalian kembali hidup lagi, walaupun saat ini aku masih belum menemukan jawaban tentang rencana itu." Dewa Otsutsuki tertinggi masih duduk di kejauhan. Matanya penuh rasa ingin tahu dan kesenangan yang aneh saat melihat Boruto bertahan sejauh ini. "Boruto Uzumaki, kau benar-benar membuatku terhibur," kata sang dewa Otsutsuki dengan suara yang bergema di seluruh dimensi kosong itu.
Kau telah menari dengan baik di hadapanku, tapi bagaimana jika aku mengakhiri semuanya sekarang? Boruto menggertakkan giginya, tangannya masih erat menggenggam pedang yang sudah retak akibat pertarungan panjang. Dia tahu bahwa ini adalah batas terakhirnya, tapi menyerah tidak pernah menjadi pilihannya. Matanya yang bersinar dengan Jougan menatap lurus ke arah sang dewa, seolah menantang keangkuhan makhluk yang selama ini mengendalikan takdirnya. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Jika ini memang pertempuran terakhir, maka aku akan bertarung sampai akhir, ujarnya dengan suara yang penuh determinasi. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya mulai berubah. Udara bergetar, dan dari langit yang telah muncul cahaya merah yang menyilaukan. Sang Dewa Otsutsuki mengangkat tangannya perlahan, menciptakan sebuah bola energi raksasa yang perlahan turun ke arah Boruto. Kekuatannya begitu besar hingga tanah di bawah Boruto mulai retak dan melayang akibat tekanan luar biasa. Boruto menatap bola energi itu dengan rahang mengatup. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka semuanya akan berakhir. Dalam pikirannya, suara Momoshiki terdengar. Kau tahu, bocah, ini adalah titik di mana kau harus memilih, bertahan dan mencoba melawan takdir atau hancur bersama ilusi keberanianmu. Boruto tidak menjawab, dia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya kembali dengan Jougan yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan cepat, dia membentuk segel tangan dan menciptakan beberapa bayangan dirinya. Aku tidak akan hancur di sini, aku masih punya sesuatu yang harus kulakukan. Dia lalu berlari menerobos angin yang berputar liar akibat tekanan energi sang dewa. Dengan kecepatan luar biasa, Boruto melompat, dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Dewa Otsutsuki dengan rasengan Uzuhiko yang berputar dahsyat di tangannya. Namun, sang dewa hanya tersenyum dan dengan satu tangan menahan serangan Boruto. Upaya yang sia-sia. Tapi Boruto sudah menduga hal itu. Seketika tubuhnya meledak menjadi asap, menandakan bahwa yang diserang hanyalah bayangan Bunshin. Dari belakang, Boruto asli muncul dengan pedang bercahaya di tangannya, menyerap seluruh energi yang tersisa dalam tubuhnya untuk satu tebasan terakhir. Tidak ada takdir yang tidak bisa diubah, teriaknya sembari mengayunkan pedangnya. Sang dewa tersentak, untuk pertama kalinya ekspresi wajahnya berubah, ada keterkejutan di sana. Dalam hitungan detik, cahaya dari pedang Boruto menembus tubuh sang dewa, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh dimensi. Cahaya itu meluas, melahap segalanya, hingga akhirnya hanya keheningan yang tersisa. Boruto jatuh berlutut, pedangnya patah, tubuhnya gemetar, dan matanya buram akibat kelelahan. Di hadapannya, sosok sang dewa mulai memudar perlahan, wajahnya masih menyiratkan senyum samar. Kau memang berbeda, Boruto Uzumaki, ujarnya sebelum tubuhnya benar-benar menghilang. Dimensi yang tadinya hampa mulai runtuh, Boruto tahu bahwa ini adalah akhirnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia menggunakan Hirashin untuk berpindah ke tempat Sasuke dan yang lainnya. Saat dia tiba, tubuhnya akhirnya tidak kuat lagi menahan beban pertarungan barusan, dan dia jatuh pingsan di hadapan mereka. Saat kesadarannya perlahan menghilang, dia hanya bisa berharap bahwa semua ini sudah cukup, bahwa akhirnya, dia telah mengubah takdirnya sendiri.